لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang ke-16 atau pertengahan dari bulan Ramadan dan juga bulan Maret, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kajian tahsin dalam rangka ibtigha mardhatillah. Semoga amalan dan juga kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Masih melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu di tingkatan-tingkatan tasydid. Kemarin dibagi-bagi. Setelah tasydid, kemudian yang terakhir dari kitab Ar-Ri'ayah, yaitu tentang pembagian idgham atau huruf-huruf yang mengalami idgham terbagi 3 jenis. Yang pertama, idgham yang memiliki tambahan selain dari idgham itu sendiri, yaitu ra. Kemarin sudah disebutkan, yang mana ra ada aspek 2, yaitu mengandung sedikit ikhfa dan mengandung sedikit takhrir, sehingga double idgham memiliki tambahan selain dari idgham itu sendiri. Yang kedua, idgham tanpa tambahan apapun, yaitu idgham yang tidak disertai dengan ikhfa, tidak memperlihatkan gunnah, seperti dzurriyatan, lujjiyin. Karena sudah disebutkan fi bahril lujjiyin, nggak ada tambahan dan pas, atau yang dikenal dengan idgham kamil. Jadi idgham kamil, kamil itu artinya sempurna, artinya membaca idgham tanpa ada tambahan dengung dan pengurangan, ukurannya segitu. Fi bahril lujjiyi yaghsha. Poinnya di lam dan di ya, yaitu nggak ada tambahan apapun. Di sini tidak memiliki sifat itbaq, tidak memperlihatkan gunnah, tidak disertai ikhfa. Contohnya adalah ya dalam kata dzurriyah dan lujjiyin hayya 'alas shalah. Hai, bukan hai. Ya, itu kalau di Al-Quran termasuk kurang tepat, karena nggak boleh ada tambahan apapun. Dzurriyatam lujjiyyi yaghshahu mawjum. Yang ketiga, nah ini yang menjadi pembahasan kita, idgham yang mengalami pengurangan dari aspek idgham itu sendiri. Apa maksudnya? Yaitu idgham yang disertai dengan gunnah atau itbaq atau isti'la. Artinya idgham yang mengalami pengurangan dari aspek idgham itu sendiri, yaitu idgham yang disertai gunnah. Apa itu gunnah? Imam Hafiz menjelaskan bahwa idgham di gunnah ketika ada non mati atau tanwin bertemu ya kemudian waw, itu salah satunya. Ntar ada tambahan mim dan ada tambahan nun. Cuma dari segi ini Imam Maki berkata lain dari segi urutan tingkatan idgham. Di poin ini mayyu'minu, itu mengalami pengurangan dari aspek idgham itu sendiri. Apa yang disebut mengalami pengurangan? Sebelum ada ya, harus pakai payan ya.
payen. Man yu'minu, man yu'minu. Nah, nun ini nun mati yang bertemu ya. Sebelum bertemu dengan ya, ini sifat nun adalah mandiri, nggak ada dengung. Man, kemudian yu'minu. Tapi begitu digabung, nah ini menjadi dengung atau yang disebut dengan sifat aridoh. Apa itu aridoh? Aridoh adalah sifat yang datang baru dan itu bisa berfungsi jika bertemu dengan huruf lain, seperti nun yang bertemu dengan ya, atau nun yang bertemu dengan nun mati. Maksudnya nun mati bertemu ya atau nun mati bertemu wawu, itu masuknya adalah idgham aridoh, atau nama lainnya idgham nakis. Kenapa nakis? Karena pengucapan nun nggak sempurna. Miu, bukan min wara ya. Jadi melentur dari nun masuk ke wawu. Miu wara mayu min. Nah, ini menurut Imam Maki, yang komentar Imam Maki ini ya, mengalami pengurangan dari aspek idgham itu sendiri, yaitu idgham yang disertai gunnah. Ini poin nomor 1. Yang kedua, idgham dengan itbaq. Apa itu huruf itbaq? Itbaq adalah huruf yang jika diucapkan akan menutup langit-langit pada pangkal lidah, pada lidah. Ahab ya, hurufnya ada 4, shad, dot, ta, dha, ato, tertutup ya. Pengucapan huruf itu ketika dilafalkan akan menutup pada langit-langit. Ato, shad, as, tertutup. Kemudian dot, tertutup. Yang terakhir dha. Jadi shad, dot, ta, dha itu adalah huruf itbaq. Ahabtu. Yang terakhir idgham dengan isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la huruf yang jika diucapkan akan mengangkat lidah pada langit-langit ya, hurufnya khussa dautin kid. Apa yang dimaksud menutup? Apa istilahnya mengangkat lidah pada langit-langit? Sifat-sifat huruf masih ingat atau perlu pengulangan sedikit? Pengulangan sedikit ya. Sifat-sifat huruf. Makhraj, sifat-sifat huruf. Sedikit. Oke. Sifat isti'la. Nah, ini isti'la. Apa itu isti'la? Membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi. Ya. Khussa, as, ab, al, ato, angka, al. Ya. Mengangkat lidah pada langit-langit. Baik. Kita lanjut ke tingkatan paling rendah dari idgham. Ya, ada 3 idgham bigunnah ya atau wawu. Mim di sini nggak termasuk poin di pembagian idgham. Kenapa? Karena mim adalah sempurna. Misal nun mati bertemu mim. Amma, tulisannya anma, tapi karena diidghamkan jadi ya, cuma pembagiannya nggak masuk di poin yang di sini, hanya ya dan nun ya, Imam Maki. Kemudian ahadtu, nakhluqukum. Tingkatan tasydid pada kategori ini lebih rendah dibandingkan idgham biasa. Kenapa lebih rendah? Karena ada sifat-sifat tambahan seperti gunnah
may yu'min itbaq dan isti'la. Kemudian yang berikutnya, maka tingkatan tasydid pada kategori ini lebih rendah dibandingkan yang kedua. Nah, aku, siapa aku ini? Ini penulis dari kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid mengatakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Maki, yaitu penulis kitab Ar-Ri'ayah. Kemarin kitab Ri'ayah yang dibahas ya. Maki dalam kitab Ar-Ri'ayah menyebutkan bahwa huruf-huruf mengalami idgham dibagi 3 jenis. Ini Maki. Nah, penulis tajwid At-Tamhid ini menyebutkan pendapat yang dikemukakan oleh Maki sangat jelas dan kuat, manfaatnya terlihat pada firman Allah, innallaha ghafurur rahim. Nah, dalam hal ini pada huruf ra lebih kuat dibandingkan lam, sedangkan tasydid pada lam lebih kuat dibandingkan nun, namun tidak ada masalah dengan menggabungkan dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya. Maka di ayat ini jika diurutkan, yang paling kuat tingkatannya adalah ra 1, kemudian yang kedua lam. Lebih kuat apa? Lebih kuat dari segi tekanannya. Yang pertama ra, sirron sirron sirron, kemudian lam, alla illa, mim qaulam ma'rufa. Kenapa mim kok nomor 3? Karena mim nggak perlu terlalu menekan. Dan yang terakhir adalah wawu atau ya. Ya, itu tingkatan tasydid dan tingkatan idgham menurut pendapat beberapa para ulama. Baik, kita praktekkan di ayat ini. Yang pertama, ini ada idgham mutaqaribain ya, atau masuk di poin itbaq tadi ya. Dari ayat la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Ya, poinnya di sini, famakatha ghaira ba'idin faqala ahabtu faqala ahabtu bima, bukan ahabtu, enggak, ahabtu. Nomor 1, ahabtu kemarin bagian dari idgham mutajanisain. Kenapa ta dan ta adalah satu makhraj? Kemudian masih bagian di nomor 3 ya, tadi ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ya, yaitu idgham bi gunnah, termasuk idgham nakis atau yang tingkatannya kurang, dan ini di poin nomor 3. Baik, kita praktek. Ya. Bacanya berapa harokat? Ini harusnya idgham itu standarnya minimal 2. Tapi berhubung ini pengurangan dari idgham aslinya, ya, pengurangan dari idgham aslinya. Tadi poin yang kedua adalah itbaq. Nah, ini itbaq harus dikurangi idghamnya. Enggak boleh ahad tu bima, enggak, langsung ahad tu bima, enggak bisa ditahan lama-lama kayak itu kan. Ahad tu bima lam tuhit bih, itu salah, harus langsung ahad tu bima. Itu ahadnya enggak ada tasdidnya, enggak ada kan, itu gom toknya kan sukun, ini yang enggak ada harokat sukun. Di Al-Quran kita kayaknya ada tasdidnya Di Quran Kemenak. Iya, karena kalau di Kemenak kan untuk menerangkan bahwa ditarik dari ahad tuh kan pakai tasdid. Boleh, ntar dicek ya, cek. Ini Quran surat An-Naml ayat 22. Ntar membandingkan antara Kemenak Ya, karena kalau gini kan nggak ngerti, nggak ketahuan. Secara ini iya. Ya. Ini kalau di Quran Kemenak pakai tasdid nih, ada tingkatan tasdid. Kalau ini kayaknya pakai tasdid. Kalau menurut saya, karena kemarin pas saya baca tuh banyak kan kayak gini pakai tasdid. Boleh dicek An-Naml juz 19 ayat 22. 22 ya. Ahab
ahattu bima lam tuhit bih. An-Naml 27 ayat 22. ahad tuh kan pakai tasdid. Pakai tasdid kalau situ. Ya, kalau nggak pakai tasdid kita nggak akan ngerti itu ditambah taknya gitu. Oh, iya berarti Quran Kemenak pakai tasdid ya. Kalau ini memang nggak pakai tasdid. Nggak ada. Hampir rata-rata yang begini nggak pakai tasdid. Mushaf Madinah nggak ada. Saya standar pakai Mushaf Madinah ya. Ini ada Quran Madinah apa enggak ini? Ada tuh di yang hijau. Ada hijau. Oke. Ya, ini standarnya Madinah nih. Ahattu bima lam tuhit bih. Karena poin pembahasannya adalah idgham dan tasydid. Ya, dan ini masuk di bagian idgham. Ya, nah, apa itu? Idgham pengurangan dari yang ukuran idgham aslinya. Ya, dikurangi. Ada yang dikurangi. Yang pertama karena tadi itbaq. Kemudian ini karena ada tambahan gunnah yang sifatnya aridoh. Aridoh itu apa? Aridoh itu datang baru. Ya, ini posisi nun sebelum bertemu ya itu masih normal, nggak ada dengung. Man bukan mai, nggak. Baik, kita praktekkan di ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Itu ya. Oke, boleh bersama-sama dari a'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni. Oke, jelasan dikit. La adbahannah, ini ada alif yang di situ ada tanda 0 bulatan atas. Itu bukan alif atau hamzah wasol dan juga bukan hamzah qata', tapi bagian dari sifir mustatir. Apa itu sifir mustatir? Sifir mustatir ya, itu anggap aja alif di sini nggak ada dari segi bacaan. Coba dari segi ilmu rasam, ntar ada faedahnya. Faedahnya adalah li at-ta'kid, menguatkan. Ya, dari segi bacaan sama sekali. Kenapa kok disebutkan itu? Karena untuk memperlihatkan keautentikan Al-Quran, dan ditulis di era Utsman bin Affan ada alif begini, walaupun nggak dibaca. Ya, tapi tertulis. Ya, boleh nggak dibuang? Ya, kemarin sudah disinggung bahwa menulis Al-Quran dengan rasam atau dengan tulisan selain Utsmani hukumnya haram menurut jumhur. Ini font atau rasam dasarnya menggunakan rasam Utsmani, cuma untuk
ilmu ad-dhabt wal ashkal. Apa dhabt wal ashkal itu? Harokat dan tanda-tanda itu negara diberikan kewenangan. Yang penting masyarakatnya mafhum atau bisa difahami semuanya. Jadi ini dibaca bukan panjang, aula adbahan, enggak. Ini anggap alif di sini enggak ada. Ya, ada sifir mustatir, kemarin sudah disinggung. Apa itu sifir mustatir? Sifir mustatir adalah huruf baik keadaan wasol ataupun waqaf dianggap tidak terbaca. Lagi la u'adzibannahu la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni. Berikutnya aw la ya'tiyanni, 1, 2, 3. Aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Berikutnya dari famakatha sampai tuhit bih, 1, 2, 3. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Ya, yang saya perhatikan di ta diidghamkan ke ta, tetap posisi yang pertama ta itu harus kelihatan. Ahattu bima lam tuhit bih. Ini qalqalahnya kelihatan, ini enggak kelihatan karena ini posisinya idgham mutajanisain, dan tingkatan idgham ini ada di poin nomor 3. Ini juga sama di poin nomor 3. Lagi 1, 2, 3. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih. Berikutnya 1, 2, 3. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Oke. Yang berikutnya, ini beda surat. Ini ada di surat Al-Mursalat ya. Tapi ada hukum isti'la. Nah, di sini ada idgham dengan isti'la. Alam nakhluqkum mimma immahin. Alam, nah, kalau ini ada tasdid. Tapi yang lain nggak ada. Ini nggak ada tasdid, ini nggak ada tasdid. Ya. Alam nakhluqkum, bukan nakhluqakum, enggak. Alam nakhluqkum mimma immahin. Oke, sekali lagi ya. Masuknya kemana? Ke kaf. Jadi langsung hamas. Alam nakhluqkum kum. Ya, qaf hanya posisi aja ya. Oke. Alam nakhluqkum mimma immahin. 1, 2, 3. Alam nakhluqkum mimma immahin. Oke. Baik, boleh dicoba dari la u'adzibannahu sampai
alam nakhluqukum mimma immahin. Nah ini ta sebenarnya, mana ta, to istitolah, dal, ta, za, sad, sin, zal, ta, dha, ini ta, zal, dha. Nah ini ta, boleh disimak. Saya kencengin dulu volumenya. Oke. Famakatha. Nah ini posisinya ya. Bukan as, itu sin. Oke. Oke. Famakatha. Ya. Gigi bawah. Ujung lidah dengan gigi atas, ujung gigi atas. Tha. Ulang lagi. Nah, ujung lidah dengan ujung gigi atas. Baik, berikutnya pembahasan dalam hal ini huruf ra tadi disebutkan lebih kuat dibandingkan lam, kemudian tasdid pada lam lebih kuat dibandingkan nun. Namun nggak ada masalah dalam menggabungkan kedua pendapat yang telah disebutkan. Nah, kemudian manfaat dari perbedaan yang berikutnya, ayat ini sirron illa antakulu qaulam ma'rufa, urutan kekuatan tasdid ini perkataan dari pengarang kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Dalam ayat ini kekuatan tasdid urutannya adalah sebagai berikut. Yang paling kuat ra, sirron dari segi tekanan nih. Kemudian lam, illa bukan illa, itu kurang tekanan. Kalau bahasa tajwid disebut dengan naber ya. Cuma naber ntar penempatannya adalah di huruf terakhir. Lam, kemudian mim, dan terakhir adalah wawu. Sirran illa an taqulu qawlan ma'rufan wa la ta'zimu. Oke, prakteknya di ayat ini. Sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Blok merah ya. Wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Langsung dari atas ya. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. Ya, supaya kelihatan hukum tanwin bertemu wawu harus disambung. Illa an taqulu qawlan ma'rufan wa la
ta'zimu 'uqdatan nikah wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Oke, berhenti sini ya, untuk praktek dari ujung sampai ajalah. Karena poinnya yang pertama tekanan di ra, kemudian lam, kemudian mim ya, kemudian tanwin bertemu waw. Sirran illa, bukan sirran illa, bukan sirran illa qaulan ma'rufah, mungkin agak ringan, ma'rufah wala ta'zimu. Poinnya di ra dan lam, karena dari segi tekanan menurut urutan paling kuat di ra, kemudian lam, kemudian mim, baru yang terakhir tanwin bertemu waw. Baik, lagi diulang. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Oke, boleh? Atau bersama-sama dulu, belum ya? Dari wala junaha sampai au aknantum. 1, 2, 3. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitabatin nisa'i au aknantum. Berikutnya au sampai waqaf anfusikum. 1, 2, 3. Aw aknantum fi anfusikum. Berikutnya alima sampai illa. 1, 2, 3. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa. Berikutnya dari illa sampai ma'rufah sampai wala ta'zimu, biar ini kelihatan di idgham bi gunahin. 1, 2, 3. Illa an taqulu qawlan ma'rufan wala ta'zimu. Oke, wala ta'zimu sampai ajalah. 1, 2, 3. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Baik. Masih ingat potong-potongan wakafnya dari awal sampai aknantum, dari au aknantum sampai anfusikum, dari alima sampai illa, dari illa sampai ta'zimu, dari wala ta'zimu sampai ajalah. Baik, itu praktek penekanan
baik dari tasdid ataupun idgham ya, sudah di buku yang keempat. Insyaallah berikutnya tasdid ini dari kitab At-Tamhid ya. Ada berapa pembagian tasdid di kitab At-Tamhid? Kemarin kita sudah menyebutkan kitab Ar-Ri'ayah, kemudian kitab apa aja itu? At-Tajrid, Al-Mizan, dan terakhir adalah At-Tamhid. Itu aja, mungkin ada yang disampaikan atau dicukupkan sekian? Dicukupkan, ntar habis ini ditutup baru pertanyaan, biar ini ditutup dulu apa istilahnya rekamannya. Baik, itu mungkin kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.